Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Anies Baswedan lagi-lagi sok-sokan bicara soal etik, berbicara soal kesetaraan dan warna kulit. Anies Baswedan dibungkam oleh jejak digital ia sendiri. Musuh Anies Baswedan ini bukanlah orang lain, tetapi itu tadi, jejak digital ia sendiri. Inilah manusia munafik. Bung Hasan Nazfi pernah spill siapa sih sebetulnya Anies Baswedan ini, dan juga Bung Hasan Nazfi merespon soal video yang diunggah oleh Amin Rais yang udah dihapus dari sosial media. Apa pernyataan Bung Hasan Nazfi? Langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Media mainstream seluruh dunia itu memiliki patokan-patokan dasar etik. Mana benar, mana salah, mana patut, mana tidak patut. Jadi, selama 5-6 dekade ini, kalau ada orang yang ingin menggelontorkan gagasan di mana misalnya nih, kulit putih itu lebih dominan daripada kulit berwarna. Dia menyampaikan di forum akademik manapun, maka forum itu tidak akan terima. Dia menyampaikan di televisi manapun, nggak akan ada televisi memberikan tempat. Dia menyampaikan media manapun, tidak akan diberi tempat. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan peradaban yang diyakini oleh establishment hari ini. Establishmentnya siapa? Kampus, akademia ini, dunia pendidikan, kan semua menyadari manusia diciptakan setara. Nggak ada dominasi karena warna kulit. Tetapi di era sekarang, gagasan itu bisa diungkapkan lewat alat ini dan bisa mendapatkan dukungan secara langsung. Ketika seseorang mengatakan kulit putih lebih baik daripada kulit hitam, dan lalu yang melakukan like itu banyak sekali. Oh, ternyata ada pendukung saya ya. White supremacy. Okay? Ini yang saya maksud hari-hari ini. Satu sisi ada kesetaraan, di sisi lain ini pintu masuk pada gagasan-gagasan yang oleh perjalanan peradaban manusia sudah ditinggalkan, sekarang bisa muncul lagi. Ini tantangan utama. Ini tantangan utama. Nah, Anies berbicara soal kesetaraan, sok-sokan berbicara soal kesetaraan ya. Kita lihat nih jejak digital si Abah ini. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Anies, ibunya Arab, bapaknya Arab, kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI Keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Arab dan Arab. Kalau nantinya terpilih nih jadi presiden, bakalan Arab. Saya Anies sangat tidak negarawan. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa, bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan timur yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Tuh ya, jadi Anies Baswedan jangan sok berbicara soal kesetaraan. Tahunnya dirayakan berjilid-jilid ini lagi gitu nih. Dengan anggaran yang kamarnya aja 200 juta padahal kita kompor aja disuruh matiin ya. Nah, ini apa sih istimewanya? Bahkan ada yang mengatakan dia belum ngecek kebenaran berapa ini bisa mengendalikan Prabowo gitu, kayak mengendalikan begitu siapa yang mau bertemu Prabowo harus melalui Teddy. Kompornya digampar itu segala kan. Nah, pertanyaannya, benarkah Teddy ini bisa mengendalikan Prabowo, termasuk informasi yang diterima begitu. Nah, kekhawatiran saya 11-12 dengan Amin Rais saya bilang. Ini semua muaranya tak lain dan tak bukan ke Jokowi lagi gitu ya. Karena nyalahin Jokowi lagi. Orang dekat Jokowi. Orang-orang kayak pada gini. tahun 2014 sampai 2019, Teddy adalah ajudan Jokowi yang kayaknya deket banget Ya, gitu semua ya. orang Kayak juga mestinya tahu. dapat viral kan dibahas, Jokowi ini dari lagi Yaman. maju sama Teddy begitu ya. Dan kemudian ketika Prabowo menjadi Menhan, Mengacau kan ya kalau imigran Yaman di Indonesia Teddy ini sebagian besar ya, tapi tidak Prabowo. semua. Nah, kekhawatiran saya jangan-jangan ini
udah modus Jokowi ya. Kita tahu cara Jokowi untuk menguasai MK dulu dengan mengkawinkan Paman Usman dengan adiknya. Nah, jangan-jangan untuk menguasai presiden, Jokowi juga maksud saya memberikan ajudannya untuk Prabowo. Aduh, kalau kayak gitu terulang lagi nih kasus Paman Usman. Imigran yang kayak gini nih ya, yang kata Pak Prabowo itu, minggat aja sana ke Yaman. Ini muridnya Amin Rais ya. Aku yakin demokrasi itu berjalan baik kalau kebebasan mengungkapkan pendapat yang dijamin undang-undang dasar kita itu tidak dibatasi, tidak diberangus. Jadi Teddy ini sesungguhnya kan cuma sekretaris kabinet, tapi dia seolah menjadi lebih berwibawa, lebih penting dari iri. Memilah-milah tamu mana yang bisa diterima, kemudian tokoh mana yang bisa terima, mana yang tidak gitu. Saya tidak menyebut nama, tapi saya punya teman menteri ya, Menko ya, yang bilang sama saya, Mas Amin, saya itu kadang-kadang mau ketemu presiden saya itu tidak bisa karena kata Teddy tidak ada waktu atau belum ada waktu gitu. Padahal Pak Prabowo ada. Sok tahu. Komdiki tidak berhak. Ya, jadi yang berhak itu si Teddy, nah itu baru akan dibawa ke pengadilan. Takut, iya, takut dilaporin. Harus Teddy ngelapor kata dia. Tapi mumpung ada kejadian, jadi saya teringat kembali dan ingin membahasnya. Jadi saya terpicu oleh videonya Profesor Dr. Haji Amin Rais, Profesor Dr. Haji yang mungkin hari Jumat atau hari Kamis lalu mengeluarkan sebuah video yang berisi tudingan macam-macam lah. Dan tudingan itu bersumber dari informasi palsu, informasi DFK yang ada di media sosial dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya ingin menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Profesor Amin Rais, kan beliau ini seorang profesor PhD dari Amerika, masternya juga dari Amerika, S1-nya dari UGM, dan saya rasa nggak ada yang berdebat soal keaslian S1-nya, keaslian ijazah S1-nya Pak Amin Rais di UGM. Tapi ternyata beliau menjadi korban dari informasi DFK, informasi hoax, informasi yang di-create oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, makan korban nih. Korbannya Profesor Amin Rais. Dan Profesor Amin Rais ngajak orang lain jadi korban juga dengan membuat video dengan tudingan macam-macam itu. Beliau juga ngajak orang lain jadi korban. Kita nggak tahu yang jadi korban video Profesor Amin Rais ini berapa banyak. Mungkin banyak. Mungkin ratusan ribu, wallahualam. Karena video tersebut dari video panjangnya juga dibuatkan video pendek-pendek. Bayangkan seorang profesor alumni Amerika, ijazah S1 UGM-nya nggak ada yang meragukan, tapi bisa jadi korban informasi hoax. Dan beliau pun kemudian meng-create sebuah video menuding macam-macam berdasarkan informasi hoax tersebut. Dan beliau sebenarnya bukan profesor pertama yang kemakan hoax dari media sosial. Bahkan ada juga beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu kalau tidak salah, ada juga profesor yang pernah jadi duta besar, itu yakin sekali bahwa Pak Jokowi yang hadir menemui pengunjung di Solo itu bukan Pak Jokowi yang sebenarnya, tapi adalah berupa hasil cloningan. Ada itu profesornya, dan ada juga konten YouTube-nya itu. Beliau bikin konten YouTube. Nah, ini ikrar kopla. Dan korban fitnah. Tidak hanya sekedar menyerap informasi, mereka juga meng-create ulang pesan-pesan fitnah itu, pesan-pesan hoax itu untuk disampaikan ke orang lain. Sehingga ini nanti berantai terus informasi-informasi hoaxnya, sehingga banyak sekali di antara kita yang kemudian percaya dengan informasi hoax.